Lanjut ya. Oke. Nah, langkah keempat tadi menentukan daerah keputusan yang Z alpha bagi 2 dengan nilai kritis alfanya 5%, minus 1,96 dan positif 196 ya. Nah, selanjutnya langkah kelima. Sebenarnya paling gampang. Z-nya tadi di sini ya. Z-nya sebelah mana? Di 3,06 ya. Dia ada di sini. Ini daerah arsir ya, atau daerah penolakan Hanoi. Jadi langkah kelima mengambil keputusan dengan nilai uji Z ya. Nah, ternyata terletak pada daerah menolak Hanoi. Oke. 3,04 terletak di sebelah kanan dari 1,96 ya. Kan lanjut terus ya ke kanan, kalau ini ke kiri negatif. Oleh karena itu dapat disimpulkan menolak H0 menerima H1. Jadi kita bisa bilang hipotesis kita signifikan dengan bukti hasil rata-rata reksadana tidak sama dengan 10,5% ya. Nah, jika pakai hipotesis proporsi sampel besar, nah X bar-nya tadi itu jadi P ya, kemudian ini proporsi populasi, baru bagi standar error dari distribusi proporsi. Kalau ada dua populasi ya, jadi ini hipotesis selisih rata-rata atau proporsi sampel besar. Nah, ini rumusnya standar deviasi selisihnya, kemudian uji Z-nya, dan standar deviasi selisihnya, kemudian standar deviasi proporsi populasinya. Jadi kita lihat contohnya. Ini lihat contoh ya. Uji satu arah selisih proporsi. Nah, ini sosial media mengubah pola hidup ya. Jadi dampaknya juga berbeda dari geografi, budaya, kondisi ekonomi, kemudian punya nilai positif dan negatif. Nah, salah satu dampak buruknya adalah korban kejahatan dunia maya di media sosial. Nah, untuk mengetahui seberapa besar kejahatan dunia maya, maka dilakukan survei pada dua populasi, remaja dan dewasa, ya, pengguna media sosial. Untuk remaja ini populasi pertama 350 responden, sebanyak 150 menyatakan, oh ya, ini pakai sampel sih ya. Oke, jadi sampelnya ini sampel 1 adalah remaja, sampel 2-nya adalah responden dewasa 400 ya. Dari jadi proporsi dari sampel itu yang menjadi korban kejahatan dunia maya pada remaja itu 150. Sedangkan proporsi yang menjadi korban kejahatan dunia maya pada orang dewasa adalah 205. Nah, dengan tarif nyata 5%. Ujilah apakah proporsi remaja dan dewasa sama dalam mengalami kejahatan dunia maya. Jadi ini dengan dua arah ini ya jadinya. Selisih ya, selisih proporsi.
Nah, pertama kita rumuskan hipotesis, selisihnya itu sama dengan 0 untuk H0, dan H1 selisihnya tidak sama dengan 0. Ini 0. Kemudian langkah kedua menentukan tarif nyata. Tarif nyata sudah ditentukan ya 5%, sehingga Z alpha bagi 2, karena hipotesis kita sama dengan dan tidak dengan, berarti kita pakai 2 tutel ya, atau 2 ekor. Makanya alfanya bagi 2. Itu dengan nilai kritisnya positif dan kurang 1,96. Langkah ketiga, dengan rumus Z ya, tapi menghitungnya dengan selisih 2 proporsi. Nah, ini sedikit panjang, di mana tentukan sampelnya X1 sampelnya N1 350, yang proporsi yang kejahatan itu untuk remaja 150. Nah, proporsinya 0,43. Kemudian proporsi untuk dewasa korban itu 205 dibagi sampel 400, 0,51. Selisihnya P1 kurang P2 minus 0,07. Ini, nah untuk standar error selisih 2 proporsi dimasukkan ke dalam rumus ya. Oke, ini sedikit panjang, dapat selisih standar errornya 0,036. Nanti ini adalah bagian pembagi ya. Untuk selanjutnya pembilangnya itu proporsi 1 kurang proporsi 2 kurang proporsi 1 kurang proporsi 2. Nah, dapat Z-nya itu minus 2,294. Oke. Nah, langkah keempat, kita gambarkan untuk kurva ya. Nggak digambar kurva juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi kita tentukan nilai Z kritis minus 1,96 dan positif 1,96. Dan tadi Z statistiknya atau tes statistik yang didapat itu minus 2,294. Berarti berada di daerah arsiran, daerah penolakan H0 ya. Karena kan minus dia semakin kecil ke kiri ya. Oke, selanjutnya langkah kelima. Oke, saya pastikan ini benar ya. Langkah kelima adalah menentukan keputusan daerah kritis dibandingkan dengan hasil uji statistik. Ini berada di daerah penolakan H0, H0 diterima berarti H1 diterima. H1 yang diterima ya. Nanti hipotesis kita cukup bukti selisih proporsi dan dewasa itu tidak sama dengan 0. Atau proporsi remaja dan dewasa untuk korban kejahatan di dunia maya itu berbeda ya. Orang dewasa lebih banyak mengalami kejahatan dunia maya. Mungkin orang dewasa lebih banyak pakai media sosial ya. Dan lebih lebih sering frekuensinya, lebih banyak aktivitasnya ya. Atau mungkin lebih gampang percaya. Nah, dalam pengujian hipotesis, kita mengenal ada 2 jenis kesalahan. Di mana fakta atau kondisi H0-nya benar, dan satu lagi situasi yang kedua H0-nya salah. Nah, di situasi pertama, kondisi fakta pertama H0-nya benar, kita terima H0. Berarti keputusan kita benar. Itu di 1 kurang alfa ya. Kalau alfanya 5%, berarti ini 0,95. Nah, jika H0-nya benar, tapi kita tolak H0. Kesalahan ini termasuk kategori kesalahan jenis pertama, yaitu alfa. Dengan probabilitasnya biasanya 5% ya. Jadi H0 benar, ditolak H0-nya. Ini kemungkinan 5%. Untuk jenis kesalahan kedua, yaitu pada situasi H0 salah, tetapi kita terima H0.
Ini dilambangkan dengan jenis kesalahan jenis kedua dilambangkan dengan beta. Selanjutnya, jika di situasi H0 salah, kita tolak H0. Ini keputusan tepat ya. Ini adalah power of test ceritanya. Kalau yang kesalahan jenis 1 ini level of signifikansi 5%, kita kondisi H0 benar, kita tolak H0 ya. Jadi kalau H0-nya salah, kita tolak H0. Sebenarnya ini yang kita inginkan ya. Kita tolak H0, keputusan tepat, itu the power of test. Ya. Kekuatan dari pengujian hipotesis ini. Ini dijelaskan di sini ya, kesalahan jenis 1, H0 benar tapi kita tolak H0. Kesalahan jenis kedua, H0-nya salah, tapi kita terima H0. Oke, ada pertanyaan terkait ini? Itu catatannya ya, tolong dibuatkan segera supaya kamu nggak lebih paham lagi ya, karena akan susah. Nggak ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dilihat juga ini materi tambahan ya, walaupun bahasa Inggris nih. Ini gambarannya, mengulang lagi sebenarnya. Jadi kalau hipotesis alternatifnya itu lebih besar atau lebih kecil, nah kita berarti itu pengujian satu arah ya. Kalau alternatifnya itu tidak sama dengan, berarti kita pakai two-tail atau uji dua arah. Nah ini tadi type 1 error dan type 2 error. Yang paling parah type 2 error ya. Justice. Kalau orang bersalah, dinyatakan bersalah, berarti benar ya. Kalau orang innocent, dinyatakan tidak bersalah, berarti benar ya. Tapi kalau innocent dinyatakan bersalah, ini sering dalam pengadilan, berarti type error-nya itu 5% ya, kemungkinannya seperti itu. Orang innocent dinyatakan bersalah. Tapi orang bersalah dinyatakan tidak bersalah, ini lebih parah ya, type 2 error. Semoga lebih dipahami dari sini konsep ini. Jadi kalau orang innocent, kamu nyatakan bersalah, itu kemungkinannya itu 5% ya, kalau tingkat signifikansimu itu 95%. Tingkat kepercayaan, interval kepercayaan 95%, di mana alfanya 5%, atau itu tingkat signifikansi, type 1 error. Ya. Nah, tapi kalau yang ini lebih parah, orang bersalah dinyatakan tidak bersalah di dalam pengadilan. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau sudah masuk ke sini, ini tepat, orang bersalah dinyatakan bersalah, orang innocent dinyatakan tidak bersalah. Berarti pengujian hipotesismu sudah benar. Semoga di 95% interval keyakinan ya. Nah ini kalau left tail atau ekor kiri, uji pengujian satu arah. Ini bisa dilambangkan dengan P juga ya, right tail test. Ya. Berarti alternatifnya lebih besar dari, kalau ini alternatifnya lebih kecil dari. Ini sama dengan. Ilustrasi ini harusnya lebih paham jadinya ya. Kamu buat catatan ini dan menggambar ini juga harusnya bisa. Standardized test. Nah, selanjutnya
Kalau tadi kita pakai Z hipotesis itu sampel besar. Selanjutnya, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke tes statistik dengan t-test ya. Untuk sampel kecil itu di mana lebih kecil dari 30 sampelnya. Nah, ini di bab 14. Untuk beberapa materi, kadang di folder materi saya agak lompat-lompat ya, mohon dipahami. Nah, jadi sampel kecil ini kalau sampelmu kurang dari 30, standar deviasi berfluktuasi relatif besar, kemudian nanti sebaran distribusinya kan dengan T-student ya. Nah, nanti untuk sampel statistiknya ini sama, cuman X-bar-nya ini dari standar, dari sampel statistik ya, kemudian ini dari rata-rata populasi, kemudian dibagi, kalau tidak diketahui standar deviasi populasi, berarti kita pakai standar deviasi sampel dibagi akar jumlah sampel. Ini bagian bawah ini adalah standard error dari distribusi sampel. Ini sudah kita jelaskan kemarin di distribusi sampling, di mana T distribusi ini merupakan distribusi kontinu ya. Kemudian dia akan mendekati kurva normal Z dengan berbentuk benta atau lonceng ya. Rata-ratanya 0 di tengah. Bukan merupakan kurva Z, tapi keluarga dari distribusi T. Rata-rata itu sama dengan 0, standar deviasinya berbeda-beda. Semakin besar, nanti mendekati 25, dia akan mendekati normal ya. Seperti gambar ini. Nah, jika sebenarnya hampir sama gambarnya. Kalau mau gambar cuman beda angkanya aja ya, untuk T kritikalnya ini Z kritikal. Ini ambil dari T distribusi atau tabel distribusinya. Ini ambil dari Z distribusi atau Z table ya. Langkahnya juga sama dalam menguji hipotesis sampel kecil, merumuskan H0 dan H1, menentukan tarif nyata, menentukan uji statistik dengan uji T, kemudian menentukan daerah keputusan, menolak H0 atau menerima H0, ya, kemudian mengambil keputusan dari perbandingan nilai kritisnya tarif nyata dengan uji T-nya. Ini rumus kalau sampelnya itu ada 2 jenis ya, kita selisihkan. Ini pakai derajat bebas. Nah, kalau pengujian data berpasangan, ini D itu nilai rata-rata perbedaan antara pengamatan berpasangan. Nah, terakhir ini analisis varians ANOVA. Dalam pengujian hipotesa beda dua rata-rata populasi, biasanya digunakan asumsi bahwa varians dari 2 distribusi populasi adalah sama, ya, meskipun tanpa dibuktikan. Varians 1 dan varians 2 adalah benar. Nah, distribusi F ini dikembangkan oleh Fisher, ya, makanya F Fisher, ya, F dari singkatan nama. Jika dari 2 populasi yang memiliki distribusi normal diambil 2 sampel independen dengan ukuran N1 dan N2, maka variansnya sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat ya, dengan diduga dari sampel S1 kuadrat dan S2 kuadrat. Ini ada rumus perpanjangannya ya. Nanti kita bisa pakai F table ya, untuk menguji apakah varians
varian populasi 1 sama dengan varian populasi 2. Dalam uji F ini ada garis sebenarnya di sini, garis. Ini ada garis lurus ya. Derajat bebas pembilang dan penyebut lebih besar dari 2, maka kurva distribusi F merupakan kurva bermodus tunggal atau condong ke kanan. Sebenarnya dia condong ke kanan. Sepertinya. Jika derajat bebas pembilang dan penyebut bertambah, distribusi F cenderung berbentuk normal. Pembilang itu, tahu kan pembilang? Ini pembilang ya. Kemudian yang ini penyebut. Skala distribusi F itu dimulai dari 0 sampai tak terhingga. 0 sampai tak terhingga. Tapi dia tidak akan menyentuh garis horizontal X ini ya. Jadi tidak terhingga. Kemudian memerlukan distribusi F memerlukan syarat populasi yang diteliti mempunyai distribusi normal, populasi mempunyai standar deviasi yang sama, sampel yang ditarik dari populasi bersifat bebas, serta diambil secara acak. Nah, nanti nilai kritisnya, kemudian dia ini berbentuk positively skew ya, skew. Ya seperti ini, jadi dia positively skew ya, seperti terlalu jelek. Semacam begitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sampai di sini dulu. Selanjutnya nanti analisis regresi kita bahas di pertemuan 15 tanggal 5 dan pengujian chi-square dengan non parametrik ya. Itu saja. Oke, ada lagi yang mau dan mungkin nanti melanjutkan dari ANOVA ini juga. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup dipahami ya? Bisa dipahami? Ya, Bu. Iya, Bu. Diulang lagi, dicatat ya, biar lebih paham. Jadi ada Z, ada T, ini di beberapa. Untuk dengan mengetahui konsep selanjutnya Excel dan SPSS itu lebih gampang. Oke, saya rasa cukup ya. Sekian ya